Adanya kebun melon itu sendiri dari mana Pak? Awalnya itu dari pengembang perorangan si pengusaha sih sebenarnya. Tapi si pengusaha ini melibatkan warga, intinya mungkin warga Cikonang ini gimana supaya produktif, yang nganggur bisa kerja, gitu. Anak-anak muda yang tidak sekolah atau yang tidak punya kerja bisa dapat kegiatan di situ. Ya, yang punya lahan ya alhamdulillah. Tadinya udah berganti-ganti usaha sih sebenarnya. Udah tani ini udah beberapa kali. Tapi yang sekarang tanam melon ini alhamdulillah berjalan. Kebetulan sekarang juga ada penambahan bangunan. Ternak lele sebenarnya itu cuma iseng aja sama bunga. Yang fokusnya sih sebenarnya melon. Tapi alhamdulillah yang punya memperdayakan lingkungan gitu. Kebetulan anak saya juga terlibat. Kebetulan di Karang Taruna juga. Ya alhamdulillah sekarang di situ. Berarti lebih murah. Ya, cuman dari biaya total dua tempat ini kan ngabisin 750 juta. Dua tempat ini aja? Iya. Tapi sekali panen dapat berapa tuh? Ya panen ya lumayan, tergantung kalau misalkan kita 2000, misalkan ini 2000 tanam dari harga per pokoknya 30.000, berarti 2000 kali 30.000 sekitar. Harga bibitnya berapa? Bibit kan nggak ada harga, kan kita tanam sendiri. Oh, tanam sendiri. Paling pupuk yang hidroponik, pakai medianya hidroponik, jadi kita nggak pakai pupuk yang apa Korea kayak gitu. Berapa karyawan? karyawannya berapa itu karyawan? Ada yang kerja, ada 3 orang. yang pasti gitu. Terkecuali kalau itu kan harian kan, itu hariannya. Tuh. Ini harus tiap hari dilihat ya? Enggak. Sekali. Terkecuali kalau udah tanam, kita berarti siram pagi sore. Oh ya. Itu kan media buat siram. Yang sekali ada sekali dia. Yang hidupin aja. Jadi total keseluruhan itu ada 3.000 Untuk ini. Kebetulan kalau misalkan dari hasil melon itu sendiri yang sekarang anak-anak dapatkan gaji, ya mungkin dari hasil, mungkin entah itu bagi hasil atau gimana, saya juga belum paham sih. Intinya saya lihat juga anak saya dapat amplop yang mungkin gaji dari penghasilan melon. Tapi kalau yang dari lain-lain kayak dari bunga, dari ternak lele, kayaknya itu bagi hasil. Soalnya kalau ternak lele sama bunga atau tanaman lain itu kan ide anak saya, ide Karang Taruna lah gitu. Tadi kan juga Pak kita lihat ada ini Pak, bunga kaktus itu Pak. Gitu. Itu untuk ininya sendiri Pak, pelaksanaannya itu Pak udah berapa hari berjalan Pak? Itu perencanaan baru 2 minggu sih sebenarnya.
sama apa penyiapan lahan, sama medianya, sama apa bibit-bibitnya baru 2 minggu. Tapi ya itu ide anak saya sih sebenarnya, ide Karang Taruna lah gitu. Ngasih ide ke pengembang yang punya lahan, disetujui boleh. Ya mungkin nanti ya hasilnya paling ya bagi hasil tadi. Bagi hasil. Terus tadi kan itu Pak, kaktusnya itu banyak jenisnya kan Pak? Banyak. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu nanti untuk strategi penjualannya sendiri Pak, kira-kira seperti apa Pak? Ya paling nanti sounding sama media sosial, sama IG, Facebook, mungkin apa dengan media online yang lainnya, mungkin lagi dipelajari sekarang sama anaknya. Mudah-mudahan kedepannya juga selain di media sosial udah lancar, di produksi juga mungkin diperluas lagi. Nanti kan soalnya lahan masih luas tuh, nanti diperbanyak lagi. Ya rencana ke depan sih bukan kaktus aja, karena ya ada melati juga, ada sedap malam juga, pokoknya setiap macam bunga tadinya mau ada. Tapi mulainya dari kaktus dulu Pak. Ya mulainya dari kaktus dulu. Lihat mangsa pasar dulu Pak. Ya lihat pasar sama media yang untuk tanamnya mudah. Oh, Untuk mudah. Kalau yang lainnya lumayan ada waktu lama, terus lumayan susah juga perawatannya. Kalau kaktus kan enggak. Terus tadi kan Pak itu ada lele Pak. Itu ada 2 kolam yang terisi Pak. Itu jumlah lelenya kisaran berapa ekor Pak? 1.000. Oh, 1.000 lele. Iya 1.000 lele dari satu kolam itu bioplug itu 1.000. Jadi kalau ada 3 3.000, kalau 2 2.000. Ini tadinya bikin 3 tuh 3 tahapan. Yang kecil, yang sedang, yang udah besar. Jadi kalau yang panen bulan ini panen, yang ini naik ke sini. Gitu bertahap tadinya. Jadi setiap bulan panen dari satu kolam. Tapi tadi nggak tahu kendalanya di mana sih lelenya, nggak tahu di penjualan atau apa. Yang satu kolam kan kosong. Untuk sasaran penjualan dari ternak lele tadi Pak, itu ke arah mana Pak sasaran? Paling ke pasar. Oh, jual ke pasar. Yang sekarang dikarenakan ternak lelenya baru sedikit, ya dijualnya ke pasar dulu. Ya rencana ke depan sih pinginnya diolah, dibikin abon, dibikin apa gitu, dibikin kere atau apalah. Rencana ke depannya sih seperti itu. Terus kan juga Pak, kalau lele itu sendiri Pak, apa ada masa pemeliharaannya sekitar berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan Pak. Swadaya atau biaya dari Karang Taruna Pak? Itu kalau yang sekarang tuh sounding dengan perusahaan. Kebetulan Karang Taruna juga belum ada dana. Rencana ke depan sih pingin Karang Taruna juga punya, kayak BUMDes Desa Gunung Manik punya gitu. Ya sekarang lagi kumpul-kumpul dana sih Karang Taruna juga ke depannya. Gimana caranya supaya Karang Taruna itu punya usaha lah, mau lele atau mau ikan atau mau bunga atau mau apa. Jadi sekarang lagi ngumpulin dulu dana. Ya sekarang yang lagi di sounding sama Karang Taruna ya perusahaan sounding ya masukin material apa. Harapan Bapak ke depan itu seperti apa Pak untuk sektor-sektor UMKM di masyarakat nantinya Pak? Ya pinginnya nanti kalau misalkan dari Karang Taruna memang punya skill ataupun ada keahlian di bidang UMKM, ya pinginnya ya ada yang mendanai gitu maksudnya. Soalnya dari Karang Taruna pribadi ya susah sih, apalagi zaman sekarang ya agak repot gitu. Terkecuali kalau misalkan Karang Taruna ada dana per tahun anggaran sekian, nanti kita bisa relokasikan buat apa misalkan. Ada nih per tahun 10 juta atau 20 juta, nah nanti kan kita bisa kembangkan usahanya buat apa. Siap.
kita bikin bioplog kayak ikan nila 20 juta kayaknya cukup. Buat pertanian juga ya kalau dimaksimalkan ya bisa aja 20 juta atau 10 juta kita tanam ubi atau tanam jagung manis, bisa aja kalau lahan udah ada sih sebenarnya, Berarti sisa di pendanaannya gimana Pak? tinggal pendanaan aja. Kalau ada pendanaan intinya enak lah, tinggal Sumber berjalan. daya manusianya juga udah siap. Ya. Paling sisa diberikan pelatihan sedikit tentang cara penanaman yang baik, cara menyemai benih yang baik. Betul. Nah, kebetulan ya Karang Taruna yang ada di Desa Gunung Mani, pemudanya lumayan berpotensi lah dari segi perikanan, pertanian. Ya alhamdulillah dari perikanan juga jebolan SPMA di sini aja hampir 6 orang ada. Kurang lebihnya gitulah ya Pak. Sistem untuk kedepannya baiknya seperti apa? Mungkin lebih ke pendanaan. Pendanaan sama Karena strategi juga strategi, sebenarnya. ya. Kalau lahan nggak terlalu dipentingkan, kalau lahan mah kita bisa tempat sedikit juga bisa Bisa juga kan diakali dengan hidroponik. hidroponik kayak itu. Terus pupuk juga kita bisa pakai pupuk organik, Betul. nggak harus pakai urea, TSP enggak. Sekarang organik. Kayak anak saya juga kan sekarang lagi bikin pupuk organik.